hati kami selalu menumbuhkan akan Engkau. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau diisi dengan kebenaran firman. Firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu ya dan amin. Yang akan menuntun kami, membawa kami mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam setiap hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan biarlah setiap firman itu jatuh di tangan hati kami yang baik, bertumbuh, menghasilkan buah-buah di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih kepada gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi satu minggu ini mulai dari tanggal 19 ya, saya berangkat dari Bandung dan besok kembali lagi ke pasar Minggu. Jadi pagi hari ini ya, tadi sudah diantar dengan berbagai kesaksian. Jadi pas dengan firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini, bagaimana merespon masalah tanpa berbuat dosa. Ya. Bagaimana merespon setiap masalah tanpa berbuat dosa, atau tetap bersukacita di tengah masalah yang kita hadapi. Kalau kita bicara masalah, kadang mati pun kita masih buat masalah. Kalau kubur digusur masalah. Kalau di kota-kota itu kalau kita nggak bayar kuburan itu 5 tahun diganti lagi dari orang lain di sini. Jadi masalah juga. Jadi tidak ada tempat di dunia ini yang aman dari masalah. Semua ada masalah. Yang ada masalah itu ketika kita kembali ke rumah Bapa. Ya, jadi kalau ada masalah selalu ada masalah. Saya siap menghadapi. Saya punya respon yang baik terhadap setiap masalah yang ada. Ya, kalau bicara masalah saya juga kemarin kita lembaga yang masih baik-baik ya. Lembaga ini kita punya adrenalin di situ lagi. Ternyata masalah muncul di situ. Ya, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Dan mungkin kalau kita ngomel kita akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan membuka jalan bagi setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Haleluya. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa 3 ayat dikatakan di situ hari-hari kita di dunia ini penuh dengan warna. Ya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan semua ada waktunya. Ya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Nah, kita akan belajar dari tokoh Alkitab bagaimana dia menghadapi setiap masalah. Kalau saya tadi dengar kesaksian itu, kedua kali kesaksian, masalah satu belum datang. Datang lagi masalah dua, datang lagi masalah yang saya sarankan besok pas pagi itu tulis ayat Alkitab asal di kebun situ. Nah, ketika dia baca dia mencoba di situ kan, pakai dia yang belum dulu, ya. Nah, jadi kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Ayub. Ya, bagaimana dia merespon setiap masalah yang ada dalam kehidupannya. Saya kira kita sudah tahu semua, maka di agama semua juga mereka sangat menghargai tokoh Ayub. Ya, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia merespon di dalam menghadapi masalah. Ya. Dikatakan kalau kita lihat, nah ini perlu pemahaman kita juga ya. Jadi dalam ayat 1 sampai 3 jadi dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan ia menjadi bicara. Ini diulang-ulang sampai 3 kali. Ya, dikatakan di situ dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Tapi kenapa Tuhan masih izinkan Ayub untuk mengalami masalah? Jadi ini cara berpikir kita harus berubah. Jangan kita pikir ketika kita sudah rajin di gereja misalnya. Jangan kita pikir ketika kita sudah
menjadi orang yang tidak berbuat, pokoknya hidupnya kudus, hidupnya tidak berbuat yang salah, tidak akan ada masalah. Tapi kenyataannya Alkitab mencatat kalau kita lihat ini, dia orang yang saleh. Bahkan Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang di bumi ini yang seperti Ayub, tapi dia tetap mengalami masalah. Tapi yang kita mau pelajari sih, bagaimana Ayub merespon setiap dia saleh, dia menjauh kejahatan, dia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya, orang yang terkaya dari semua orang di sekitar. Dari sisi rohani dia hebat, dari sisi kekayaan dia orangnya terkaya. Jadi kalau kita punya paradigma, kalau kita punya harta banyak, orang yang kaya tidak akan ada masalah pada saya. Contohnya Ayub tetap ada masalah ya. Nah kalau kita lihat satu-satu masalah yang dihadapi oleh Ayub, bagaimana dia merespon masalah silih berganti ya, seperti katakan tadi, ya sudah didoakan jangan curi, tapi kok hanya sekali jadi korban, semakin didoakan semakin bertambah gitu. Nah ini ya, kalau orang bisa ini gimana ini Pak ya, tadi kembali kita harus respon dengan yang baik ya. Nah, kalau responnya udah hari-hari sampai sudah kesal enggak, saya doa kita kok ada dengan Tuhan, akhirnya sudah mulai mencari kekuatan di luar Tuhan ada ya. Jadi dikatakan di situ di ayat Ayub 1 ayat 8 dan 13, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, tiada seorang pun di bumi seperti dia, dia tidak ada tandingannya ya. Diulang lagi disebutkan, dia orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Diulang sampai 3 kali. Berarti itu sangat luar biasa Ayub ini ya. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 3 kali ya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan hamba Allah. Jadi dia orang yang hebat. Nah, saya katakan tadi dari sisi kerohanian dia luar biasa, dari sisi kekayaan dia luar biasa. Tapi kau tetap menghadapi tantangan masalah. Ya, jadi apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apapun keadaan kita, masalah itu tidak akan pernah menjauh hidup kita. Kalau kita lihat kesaksian perkembangan, ya tadi malam, tadi kunci sempat ya dunia cerita anak yang berkaya, ya. Tapi hanya beberapa menit kemudian berita yang membuat ya secara manusia kita khawatir. Jadi keadaan bisa berubah secara cepat. Tapi bagaimana kita merespon setiap kejadian ini? Saya lihat salah satu YouTube ya, saya kan ikut persekutuan para peraja sering waktu kejadian bulan lalu. Ya, salah satu dari kita peraja di Kalimantan. Ya khotbah dan selesai dia dipotong hari ini karena yang meninggal dan seimbang. Padahal sebelumnya masih ngomong, masih ketawa-ketawa dengan jemaah. Jadi kita tahu masalah bisa datang tiba-tiba. Tapi kembali bagaimana kita merespon setiap kejadian. Nah kita lihat Ayub, masalah pertama yang datang. Kalau kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 14 sampai 15. Ayub 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan di situ, datang seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata,
sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Masalah kekayaan yang diserang dulu kan kayaknya bukan seperti saat ini, tapi apa itu tanah, apa itu hasil panen atau domba, kambing domba, dan juga apa namanya budak yang banyak itu ya status kekayaan. Nah ini diserang kita lihat di ayat 16, kambing domba dan penjaga habis. Sementara orang itu berbicara, jadi orang yang pertama berkata belum selesai ngomong baru sedang bicara. Datanglah orang lain berkata, api telah menyadar membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Aku sendiri yang luput dari hati itu pada masalah. Belum selesai. Dan apa yang masalah itu? Apakah selesai sampai di situ? Belum masalah. Belum selesai masalah yang itu. Masalah utama belum selesai. Masalah yang kedua belum selesai. Datang lagi masalah yang ketiga. Unta-unta dirampas dan penjaga. Ibu, ya, dikatakan di dalam ayat ke-17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, orang-orang Kasbi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat membenarkan hal itu kepada ini berdosa. Apakah selesai? Ternyata belum selesai juga. Datang lagi masalah yang kepada masalah yang berat. Ya, anak-anak mati di timur. Saya kalau kita lihat di perjanjian lama yang membuat Firaun menyerahkan anak-anak suruh itu mati. Tentu hal itu sangat berharga. Gimana rasanya kalau kita dimakan ayu? Tapi masalah yang keempat, anak-anak mati di rumah. Di ayat 18 kalau kita baca di sini, ayat 18-19 dikatakan, sementara orang itu berbicara, itu ayat ini masalahnya itu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang subuh. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjulunya dan rokok menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Luar biasa. Ya. Tapi yang kita pelajari, bagaimana respon ayat? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Apakah dia muncul kata tanya, mengapa Tuhan? Apakah ini orang saleh? Apakah ini orang jujur? Apakah ini orang yang menjaga-jaga? Kenapa bisa masalah itu Tuhan masih kasih kepada saya? Tapi respon ayatnya luar biasa. Dikatakan di situ, maka berdirilah Ayub, lalu di ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah, dia cari Tuhan, bukan cari orang minta, bukan cari orang yang bisa menolong dia, tapi dia pertama cari Tuhan, karena dia pasti mengerti bahwa Tuhan sumber segala yang bisa menyelesaikan masalah. Dan di ayat 21 kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Tuhan yang memberi sapi, Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang memberi buah. Biarlah jadi berkat bagi orang yang mencuci. Biasanya sapi itu satu pohon mungkin bisa hanya ratusan kilo, berikutnya berbuah ribuan kilo. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dicuri tidak akan membuat ibu dan bapak miskin.
Jadi ayo katakan dengan sengaja aku keluar dari kandungan ibuku, dengan sengaja juga aku keluar ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujilah. Dan dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Yang mungkin kita tidak bisa dikonsumsi Ayub, tapi minimal kita bisa belajar untuk berkata bahwa apa yang kita miliki sebenarnya bukan milik Tuhan. Tuhan yang memberi dan bisa mengambil sendiri. Ya, makanya kan kalau dengar kesaksian itu, selama ini mungkin saya kurang memberi kepada pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan kalau Tuhan itu. Jadi serahkan kepada Tuhan. Nah, apakah kita Ayub berkata seperti itu? Sudah selesai masalah? Jadi sepanjang hidup kita, selagi kaki kita masih injak tanah, pasti masalah itu. Tapi kemana-mana ada sedih masalah itu. Masalah yang kelima, ini yang paling berat. Kehilangan hubungan istri. Di ayat Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkata istrinya kepada, masih bertemu engkau dalam kesalahan, untuklah engkau dan mati. Coba kalau kita suami-suami jadi ada masalah, kata istri kita masih mau lagi di gereja, untuklah engkau dan mati. Penyakit sudah menderita penyakit untuk menghadapi saya penyakit yang memprovoki dia sudah luar biasa. Ditinggalkan orang-orang yang kasih, hilang semua harta. Datang lagi sendiri bilang, mana? Coba gimana begini? Tapi gimana respon? Coba kita lihat responnya. Tetapi Ayub berkata kepada istri, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan Allah. Enak sih kalau kondisi dari normal-normalnya, kalau kita normal, tapi ini pasti ada masalah. Ada berkat, ada karena ada tanggung. Kuncinya juga bagaimana kita merespon. Jadi belajar dari perkara kami. Ya, kita respon dengan baik. Ya, selalu melihat dan kita tinggalkan kemana? Katakan di situ. Ini kata-kata Ayub luar biasa ya. Coba kita lihat Ayub 16 ayat 20. Ayub 16 ayat 20. Dikatakan sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mendengar sambil menangis. Walaupun sawit dicuri, tapi mataku tetap mendengar kepada Tuhan sambil aku menangis. Dan Tuhan menanggung setiap saya di bawah kebaikan. Bapak-bapak yang dulu, kita sunci semua. Orang yang minum atau jalan rumahnya, dia muter-muter di dalam itu sampai kapan? Ya, anak saya semua. Biar kalau kita belajar bangsa saya keluar dari situ, jangan mereka berperang. Mereka hanya jadi penonton. Waktu menyeberangi laut orang, mereka tinggalkan tentang mayat yang dibati yang lakinya ketakutan sampai marah sama musuh, sama mengalami kuburan di situ pada Allah. Tapi Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi. Kalau seperti itu, Yesus kalau berdoa seperti itu, orang yang curi
supaya ia memutuskan perkara antara manusia ini. Kalau kita diserahkan sama Tuhan, Tuhan yang memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesama. Tuhan jadi pembelah dari sana. Kau usah khawatir, kau usah takut. Dan saya akhiri karena ini masih sekeliling diri kan. Saya tahu sekeliling diri kan jangan lama-lama ya. Nah, jadi saya akhiri. Ini ada kisah misionaris ya. Mungkin kita bisa baca di buku juga ya. Kisah misionaris tahun 1921 di Swedia, namanya David Holt ya. Dia seorang misionaris yang luar biasa dikirim ke Afrika. Ketika ditantang, mereka pergi ke Afrika bersama dengan istrinya untuk melayani di sana. Sampai di Afrika, karena mereka orang kulit putih, mereka tidak diterima di masyarakat. Mereka dikucilkan di dua kampung buat tabungan dari kanan mereka di situ. Jadi dia sepanjang mereka ada di sana, mereka hanya melayani sahabat kecil yang datang ke tempat itu menjual telur, menjual daging ayam. Dan pada saat itu rumah malahnya sangat tinggi dan istrinya kena malaria dalam kondisi sangat tinggi. Dan pada akhirnya singkat cerita, istrinya meninggal karena malaria. Dan dia sudah setelah meninggal istrinya tidak mulai marah sama Tuhan. Kami sudah korbankan semua darah di Afrika. Tapi kenapa Tuhan ambil istri saya? Kenapa harus kami hanya melayani jauh anak kecil ini? Apa ini Tuhan? Akhirnya dia putuskan anaknya, ya pasti istrinya melayani meninggal. Dan anaknya jadi kita ketemuannya misionaris itu, dia pulang ke Swedia, pokoknya setiap orang ngomong dia marah. Itu Tuhan ya, Tuhan ya. Jangan pernah ngomong Tuhan di hadapan saya, karena Tuhan itu tidak adil. Dia sudah memilih saya, mengambil istri saya. Kami sudah bayar semua untuk melayani dia Tuhan kuasa. Kami dia mulai ngomong sama anak pertama, jauh daripada Tuhan. Suatu waktu ada seorang penguji dari Afrika datang ke Swedia. Ternyata dia sudah menguji ribuan orang, bahkan jutaan orang di Afrika. Ternyata penguji besar yang datang ke Swedia adalah anak kecil yang ada bayar. Ada yang orang yang kita beri. Dan akhirnya anak juga datang dan mengunjungi David. Dari akhirnya dia minta aku sama dan kembali. Tapi beda dengan misionaris William Carey. Ini juga bisa William Carey yang dikirim ke India. Jadi hampir bisa sama. Mereka mengalami sakit malaria, istrinya mati. Bahkan istrinya gila karena dia hanya memperjuangkan satu adat yang ada di India. Kalau ada laki-laki yang meninggal, istrinya masih muda diikat sama-sama dan dibakar sama-sama. Jadi banyak sekali perempuan yang masih muda jadi korban karena suaminya meninggal. Nah, singkat cerita, istrinya gila, kemudian meninggal, malaria, meninggal, dan tidak sampai di situ anaknya juga meninggal. Dan mereka juga masyarakat. Jadi dia buat sendiri pergi anaknya jaga sendiri kuburan. Coba tapi dia ada sesuatu. Dia dari nanti dia langsung menyerahkan. Tapi William Carey dia tidak melihat Tuhan. Walaupun saya kehilangan itu, tapi ada rencana untuk dia. Dan lewat dia banyak dia diselamatkan kepada Kristus. Ya, jadi kembali respon kita sangat menentukan. Jangan kita ketika menghadapi masalah jangan merespon sana, tapi tetap pandang kepada Tuhan. Kalau di dalam sebuah kejadian itu kita lihat apa yang Tuhan sedang terjadi. Seperti kesaksian Bapak tadi, kalau kita tidak ada masalah, kita tidak akan melihat Yesus. Justru karena itu masalah yang kita hadapi, kita melihat kesaksian Tuhan bekerja. Amin. Firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita naikkan satu pujian. Kita berdiri firman Tuhan. Tak usah lupa, masih ada.